warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kabar baik, luar biasa, sehat, dan ceria. Nah, di video kali ini Kak Muti, Kak Dania, dan juga Kak Anit akan menceritakan tentang bunga matahari. Nah adik-adik, bunga matahari itu salah satu makhluk hidup. Makhluk hidup ada 3 kan adik-adik? Yang pertama ada manusia, yang kedua hewan, yang ketiga tumbuhan atau tanaman. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai tumbuhan atau tanaman. Sebelumnya, adik-adik tahu nggak sih apa arti tumbuhan itu? Wah, ternyata adik-adik yang nonton video ini semuanya hebat-hebat ya. Adik-adik tahu nggak sih, tumbuhan itu adalah salah satu makhluk hidup yang ada di bumi kita. Tapi kenapa bisa dikatakan makhluk hidup ya? Padahal kan tumbuhan diem aja. Bisa dikatakan sebagai makhluk hidup karena tumbuhan itu juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tumbuhan besar yang kita lihat di pinggir jalan atau di taman itu adalah salah satu contoh bahwa tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, dimulai dari biji yang kecil, lalu dia tumbuh tunas, lalu mengeluarkan batang dan juga daun, sehingga menjadi pohon yang besar dan subur. Itu adalah contoh dari pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan. Supaya bisa tumbuh subur dan besar, tumbuhan juga memerlukan makanan loh adik-adik. Kira-kira tumbuhan dapat makanannya dari mana ya? Nah, tumbuhan ini dapat makanan karena tumbuhan menciptakan makanannya sendiri. Tumbuhan bisa mendapatkan makanan karena tumbuhan memiliki zat hijau daun yang bisa kita sebut sebagai klorofil. Gitu. Nah, nanti klorofil itu dibantu oleh sinar matahari dan juga air yang ada di dalam tanah untuk memberikan dan menyalurkan makanan ke seluruh bagian dari tumbuhan. Seperti itu adik-adik. Nah adik-adik, pasti adik-adik udah gak asing lagi kan dengan bunga matahari? Bunga matahari ini adalah salah satu jenis tanaman berbunga. Dia hanya tumbuh 1 tahun sekali saja. Dia memiliki ukuran yang besar dan biasanya berwarna kuning terang. Selain besar, bunga ini sering dijadikan tanaman hias karena rupanya yang cantik loh. Nah, bunga yang cantik ini disebut sebagai bunga matahari karena bentuknya yang seperti matahari dan juga arahnya yang selalu menghadap ke matahari. Wah, unik sekali ya adik-adik. Ternyata bunga matahari itu punya banyak jenis loh. Ada yang besar dan tinggi, ada juga yang kecil dan pendek. Ada yang namanya bagus, ada juga yang namanya lucu. Langsung saja yuk kita lihat beberapa jenis bunga matahari. Jenis yang pertama yang akan kita bahas adalah Giant Sun Gold. Jenis Giant Sun Gold ini merupakan salah satu bunga matahari yang ukurannya besar. Tingginya bisa mencapai 1 meter dan lebarnya atau diameter bunganya bisa mencapai 15 cm. Ciri khasnya adalah bunganya itu memiliki kelopak yang seperti ada 2 lapisan. Ini dia gambarnya. Cantik ya bunganya? Jenis bunga matahari yang kedua adalah bunga matahari teddy bear. Iya betul, boneka beruang yang terkenal itu. Mungkin dinamakan teddy bear karena kelopaknya yang mengembang dengan warna kuning cerah dan terlihat fluffy seperti boneka beruang. Ukuran dari bunga ini adalah 17 cm diameternya dan tingginya hanya mencapai 60-90 cm saja. Ini dia gambarnya. Selanjutnya adalah bunga matahari jenis Big Smile. Nah, jenis ini terkenal dengan ukurannya yang mungil. Tingginya hanya sekitar mencapai 40 cm saja dan diameter bunganya hanya sekitar 10 cm. Tetapi, satu tanaman Big Smile bisa menghasilkan sampai 4 bunga matahari loh. Padahal jenis bunga matahari yang lain kebanyakan hanya bisa menghasilkan 1 bunga saja. Wah, keren ya. Selain itu, dengan ukurannya yang mungil,
menjadi sangat cocok untuk kita tanam di rumah dan ditaruh di dalam pot. Ini dia gambarnya. Lucu ya bunganya? Yang terakhir adalah bunga matahari jenis Earth Walker. Nah, bunga ini memiliki perbedaan yang cukup mencolok dibandingkan jenis bunga matahari lainnya, yaitu perbedaannya terletak pada warna kelopaknya. Warna kelopak bunga ini terdiri dari 3 kombinasi warna yang cantik, yaitu ada kuning, merah, dan coklat atau hitam. Nah, bunga ini bisa tumbuh sangat tinggi, sampai setinggi 270 cm. Wah, tinggi banget ya. Yuk kita lihat gambarnya. Ini dia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang siklus kehidupan dari bunga matahari. Siklus hidup bunga matahari dibagi menjadi 6 tahap, mulai dari menabur benih, kemudian tumbuh, lalu layu, kemudian menjadi benih lagi. Siklus ini cenderung terjadi dengan cepat loh. Jadi, ayo kita simak yuk tahap-tahap siklus kehidupan dari bunga matahari. Tahap yang pertama adalah menabur benih. Kehidupan bunga matahari dimulai dengan biji-biji kecil yang ada di kepala bunga matahari. Nah, ketika cuacanya dingin atau kurang bersahabat, biji-biji ini akan ditutupi oleh suatu lapisan yang berwarna hitam yang tebal dan kuat agar dapat melindungi benih yang ada di dalamnya. Namun, ketika cuacanya mulai hangat dan matahari bersinar cerah, biji-biji ini akan jatuh ke tanah, kemudian melepaskan diri dari pelindungnya agar bisa berkecambah. Selanjutnya adalah perkecambahan benih. Biji bunga matahari yang ditanam mulai berkecambah atau bertunas setelah 5 hari. Meskipun beberapa biji mungkin membutuhkan waktu sedikit lebih lama dari itu. Nah, saat biji sudah di tanah, lapisan pelindung benih yang tadinya keras menjadi lebih lunak atau lembut karena tanah yang lembab dan basah serta suhu yang hangat. Sehingga lapisan itu akan terlepas dari benih dan akan muncul akar dari benih tersebut. Tahap selanjutnya adalah berbunga. Nah, tahap terakhir dari siklus kehidupan bunga matahari adalah rebound. Pada akhirnya, setelah bunga matahari layu, biji dari bunga matahari yang jatuh akan menetap di tempat yang cocok untuk kembali tumbuh sehingga siklus hidup bunga matahari kembali dimulai. Nah, siapa nih yang penasaran bunga matahari hidupnya di mana ya? Nah, ternyata adik-adik, bunga matahari hanya bisa tumbuh di tanah yang subur dan juga di daerah yang memiliki dataran tinggi atau di pegunungan. Kenapa ya kira-kira? Karena udaranya yang sejuk membuat tumbuhan bunga matahari tumbuh dengan baik. Tukutun, hamtaro berlari di atas roda putarnya. Apa yang paling dia senangi? Biji bunga matahari. Nah, adik-adik, hamtaro yang selalu kita lihat di TV, dia makanannya adalah kuaci. Nah, kuaci ini berasal dari biji bunga matahari. Nah, adik-adik, selain hamtaro, kita juga bisa makan biji bunga matahari loh. Nah, coba adik-adik yang nonton video ini ada yang pernah merasakan kuaci nggak? Pernah? Wah, sama. Aku juga pernah. Rasanya enak ya, kecil dan terasa seperti kacang. Selain biji bunga matahari, seluruh bagian yang ada pada bunga matahari itu juga bermanfaat loh adik-adik. Nah, biji matahari selain dijadikan sebagai kuaci, juga bisa dimakan bersama sereal pagi kita untuk sarapan. Selain biji bunga matahari, kelopak bunga matahari itu juga bisa kita jadikan sebagai teh. Nah, biasanya teh kelopak bunga matahari itu disebut sebagai teh sunflower atau teh bunga matahari. Nah, selain dijadikan teh, kelopak bunga matahari dan batangnya pun bisa dijadikan sebagai salad. Rasanya itu unik dan enak loh adik-adik. Nah, selain biji, kelopak, dan juga batang, kuncup dari bunga matahari ini juga bisa kita makan. Apalagi kalau dicampur dengan mentega. Wah, pasti rasanya akan lebih lezat lagi. Yang terakhir itu adalah
juga kita bisa jadikan sebagai sayur untuk makan siang. Sayur dari daun bunga matahari ini juga sangat sehat untuk tubuh kita loh adik-adik. Nah, selain dijadikan sebagai makanan, bunga matahari juga dapat dijadikan sebagai minyak. Iya, minyak goreng yang biasa dipakai sama ibu di rumah untuk menggoreng ayam makan siang kita. Minyak goreng menggunakan bunga matahari itu juga sangat sehat dan baik kandungannya.